Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Bu Ita. Masih di Mapel Matematika ya, kelas 9. Barakallah kepada kalian yang kemarin telah menyelesaikan semester 1 dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Bagi yang belum, semoga di semester ini lebih giat lagi dalam mengerjakan tugasnya. Jangan sekedar mengerjakannya, tapi juga perlu diperhatikan dengan baik dalam pengerjaannya. Karena apa? Karena setiap tugas kalian itu ada pertanggungjawabannya ya. Bu Ita koreksi, Bu Ita nilai, Bu Ita amati di mana kesalahan kalian, oke? Jadi silakan hari ini, mulai saat ini lebih semangat lagi dalam mengerjakan tugas-tugas. Nah, kita masuk ke semester 2. Nah, di bab ini kita akan mempelajari kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kira-kira apa itu ya kekongruenan sama kesebangunan? Yuk, sudah siap? Silakan buku catatannya disiapkan ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga kita diberikan kesehatan, kepahaman ilmu. Nah, tahukah kamu? Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada kekongruenan dan kesebangunan. Nah, kira-kira apa itu? Pernah memperhatikan paving di sekitar kalian? Baik paving yang berbentuk persegi panjang maupun yang segi 6 ya. Nah, apa yang kalian peroleh dari itu? Nah, ternyata ya, bentuknya sama. Nah, ini salah satu penerapan kekongruenan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, kalian pernah mengamati tulis kalian? Lalu kalian bandingkan dengan buku paket kalian. Nah, ini salah satu contoh kesebangunan ya. Nah, kalian pernah punya koin? Nah, koin yang besarnya berbeda. Nah, ini juga contoh dari kesebangunan. Kira-kira apa itu kekongruenan dan kesebangunan lebih lanjutnya? Yuk, mari kita pelajari itu. Sebelumnya, untuk materi prasyarat bab ini, di bab kekongruenan dan kesebangunan, kita akan belajar di bangun datar, seputar bangun datar ya. Berarti kita harus mengingat kembali materi bangun datar yang sudah kita pelajari di kelas 8, di kelas 7 ya. Masih ingat bangun datar apa aja? Masih ya? Nah, ini bangun datar apa? Yang merah, enggak, namanya persegi ya. Kemudian yang hijau warnanya, jejer genjang. Kemudian ini yang ungu, warnanya namanya segitiga. Kemudian yang ini yang biru tua, ya namanya trapesium ya. Ini persegi panjang, dan yang terakhir yaitu adalah lingkaran. Nah, ini adalah beberapa contoh bangun datar yang harus kalian pahami. Nah, tidak cuma harus tahu namanya, tapi kita juga harus tahu sifat-sifatnya. Bisa dipelajari ya. Contoh persegi ini, sisinya sama panjang, sudutnya tidak siku-siku ya. Nah, ini salah satu sifat dari persegi. Nah, kemudian kita ambil contoh ini persegi. Nah, kalian juga harus tahu apa itu sisi. Tadi kita bilang sisi ya. Nah, sisi adalah yang ada di
samping-samping bangun ini. Nah, bangun datar berarti kan 2 dimensi. Nah, ini namanya sisi ya. Nah, sampingnya ini juga sisi. Ini sisi. Nah, ini sisi. Nah, jadi nanti jangan bingung kalau kita tanya sisinya mana. Nah, sisi itu yang ada di kelilingnya ini. Nah, kemudian kita bicara sudut. Sudut itu apa? Sudut adalah pertemuan dari dua garis. Pertemuan dari dua garis. Nah, ini itu sudut. Nah, ini juga sudut. Ini juga sudut. Ya, pertemuan dua garis kan. Nah, ini itu sudut. Kemudian bicara tentang keliling. Perhatikan, keliling itu berarti yang mengelilingnya. Nah, ini namanya keliling, ya, warna kuning ini ya. Yang mengelilinginya, berarti yang di pinggir-pinggir ini adalah keliling. Jadi saat ditanya keliling rumah kalian, berarti ya pojok pinggir-pinggirnya ya, pagar kalian yang memutar itulah yang di tuh. Tapi saat ditanya apa keliling, namanya keliling luas, berarti ini adalah ya keseluruhan ini. Ini namanya luas. Nah, beda ya sama keliling lagi. Keliling pinggirnya. Terus yang bagian ini adalah luas. Bisa dimengerti untuk 2 dimensi bangun datar? Bisa ya, masih ingat ya? Ya. Karena nanti kita akan berputar tentang keliling, luas, harus tahu. Kemudian tadi sisi, sudut. Nah, dan ada beberapa bangun datar ini yang nanti akan muncul. Kita ke kongruenan. Kita punya 2 persegi panjang. Biar tidak bingung, kita namai. Yang pertama adalah ABCD. Masih ingat ya? Titik itu disimbolkan dengan huruf besar, huruf kapital. Nah, ini namanya titik sudut. Titik. Nah, titik B, titik C, titik D. Ya. Sudut ini namanya ya. Nah, disimbolkan dengan huruf kapital. Dan yang samping namanya KLMN. Untuk menamai bangun datar, ingat, boleh dari sini, tapi harus urut. Nggak boleh A, B, C, D. Standar dari penamaan adalah kalian urutan ke sini. A, B, C, D. Kalau menamai di sini juga A, B, C, D. Gitu ya. Ini juga KLMN. Silakan namanya urut. Kemudian, apakah 2 bangun di atas kongruen? Jelas ya, kongruen Bu, karena itu sama. Nah, yuk mari kita perhatikan bangun ini, kita identifikasi. Jika diketahui panjang AB-nya 6 cm, kemudian KL-nya juga 6 cm, BC-nya 3 cm, LM-nya 3 cm ya. Nah, berarti dari bangun ini kita tahu bahwa ya AB itu sama dengan KL. Sama kan panjangnya? Ya. Masih ingat sifat dari persegi panjang? Sisi yang berhadapan sama panjang. Otomatis DC itu sama dengan AB, sama-sama 6 cm. Berarti NM juga 6 cm. Nah, berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwa DC sama dengan NM. Bisa menyimpulkan dari sini dengan memperhatikan fakta yang ada. Nah, selanjutnya kita punya apa lagi? Wah, kita punya ini, BC, LM itu 3 cm. Nah, sifat dari persegi panjang apa? Sisi yang berhadapan sama panjang. Berarti AD 3 cm, KN 3 cm. Nah, bisa kita tuliskan bahwa AD itu sama dengan KN. Kemudian selanjutnya BC sama dengan LM. Wah, ternyata sisi-sisinya sama panjang. Nah, AB dengan KL, BC dengan NM, AD dengan KN, BC dan LM. Nah, sisi-sisinya
sama panjang. Yuk kita perhatikan sudutnya sekarang. Kita tahu bahwa sudut dari persegi panjang, yuk jumlahnya berapa? Ya, jumlahnya 360 derajat. Nah, sisi-sisinya 90 derajat ya. Sudut-sudutnya 90 derajat. Berarti sudut A 90 derajat. Biasanya kita simbolkan siku-siku seperti ini. K, sudut K juga 90 derajat. Besarnya sama ternyata. Sama-sama siku. Nah, bisa kita tuliskan sudut A itu sama dengan sudut K. Sudut disimbolkan seperti ini ya. Sudut A sama dengan sudut K. Terus apa lagi? Ya, di sini ini ada B. Berarti sudut B itu sama dengan sudut L. Nah, sama-sama 90 derajat. Kemudian apa lagi yang kita punya? Ya, kita punya C. C itu sama dengan M ternyata. Sama-sama 90 ya. Berarti sudut C sama dengan sudut M. Kemudian sudut C sama dengan sudut M. Sama-sama 90 derajat. Nah, itu adalah ini fakta-fakta yang ada dari dua bangun ini. Nah, bisa kita simpulkan, jadi bangun persegi panjang ABCD itu kongruen dengan bangun persegi panjang KLMN. Ini simbol untuk kongruen ya. Simbol keluar gini terus sama dengan. Ini adalah simbol dari kongruen. Nah, ternyata bangun persegi panjang ABCD itu kongruen dengan KLMN yang didapatkan dari ini. Sisinya ternyata sama dan juga sudutnya sama. Bisa dipahami untuk dua ini? Kita lanjut ke bangun yang selanjutnya. Kita punya jajar genjang PGRS dan persegi panjang KLMN ya. Pertanyaannya masih sama. Apakah dua bangun di atas kongruen? Kira-kira ya atau tidak? Jika diketahui panjang PG sama-sama 6 cm dengan KL, sama-sama 6 cm. Kemudian panjang RQ itu sama-sama dengan panjang ML, 3 cm. Nah, kira-kira sama kah? Atau kira-kira kongruen kah bangun ini? Yuk, kita tuliskan sesuatu yang ada. Jadi kita tahu PQ sama dengan KL. SR otomatis ini sama ya, jajar genjang, isinya sejajar ya, sama panjang. Berarti SR sama dengan MM, sama-sama 6 cm ya. Kemudian PS sama-sama KN sama cm. Kemudian QR untuk sisi QR sama RQ itu sama aja ya, dibalik sama aja. Karena ini sisi panjang berarti sama, QR itu sama dengan RQ. Itu sama-sama 3 cm. Nah, ternyata QR itu sama dengan FM, sama-sama 3 cm. Yuk kita tuliskan. Nah, ternyata sisinya sama panjang dari dua bangun ini. Nah, kalau kita perhatikan sudutnya sekarang. Tadi masih ingat ya sudut di persegi panjang? 360 masing-masingnya siku-siku 90 derajat. Ini sudah kita tuliskan siku-sikunya. Nah, terus perhatikan PQRS-nya. Ingat sifat di jajar genjang, sudut yang berhadapan besarnya sama. Berarti kita tahu P sama R itu besarnya sama. Tapi ingat, ini tidak siku-siku, berarti bukan
90 derajat ya, karena ini miring kan. Kalau siku-siku berarti harus tegak lurus kayak gini bentuknya. Nah, ini ada miringnya, berarti ini tidak siku-siku. Tapi P sama R itu besarnya sama. Kemudian berarti S sama Q besarnya juga sama. Nah, besarnya sama ya, S sama Q. Nah, ini kalau kita perhatikan PQRS dengan KLMN, sudut P itu tidak sama dengan sudut K. Berbeda ya besarnya. Nah, sekarang sudut Q, apakah sama? Beda, ini siku-siku, ini enggak. Berarti sudut Q tidak sama dengan sudut L. Kemudian sudut R juga berbeda ya. Sudut R tidak sama dengan sudut M. Kemudian sudut S tidak sama dengan sudut N. Nah, ternyata sisinya sama, tapi sudutnya berbeda, tidak sama besar. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa jajar kenjang PQRS itu tidak sebangun, tidak kongruen, tidak kongruen dengan persegi panjang KLMN. Simbolnya kalau ada keluar sama dengan dicoret, artinya tidak kongruen. Tadi kongruen itu ya, coretnya hilang ya, kalau tidak berarti tinggal dicoret. Ini simbol dari tidak kongruen. Nah, ternyata dua bangun ini tidak kongruen. Kenapa alasannya? Silakan diperhatikan. Nah, sudah dapat? Sudah punya idenya? Oke, kita berlanjut ke bangun selanjutnya. Kita punya persegi panjang BCD dan persegi DFGH. Pertanyaannya masih sama. Apakah dua bangun di atas kongruen? Oke, silakan diperhatikan. Jika diketahui AB 6 cm, EF-nya 3 cm, BC 3 cm, FG 3 cm. Nah, kira-kira apakah dua bangun di atas kongruen? Silakan diperhatikan. Yuk, mari kita tulis yang ada di bangun tersebut. Berarti kita tahu ya, AB sama nggak sama F? Beda ya, ini 6 cm, ini 3 cm. Berarti AB itu tidak sama dengan EF. Kemudian, ingat AB sama dengan DC, berarti DC tidak sama dengan HG. Oke. Kemudian, perhatikan lagi AD. AD berapa besarnya? Ini 3 cm, berarti ini juga ikut 3 cm. Berarti AD itu sama dengan EH. Sama-sama 3 cm ini ya. Nah, AD sama dengan EH, sama-sama 3 cm. Kemudian BC sama dengan FG, sama-sama 3 cm. Nah, ternyata ada dua pasang sisi yang tidak sama panjang, tapi ada dua sisi yang sama panjang. Kita sudah ke sisinya, sekarang kita beralih ke sudutnya. Kira-kira sudutnya sama kah? Ingat sifat di persegi, sudutnya itu sama ya, siku-siku, semuanya siku-siku. Nah, total sudutnya 360, berarti masing-masing siku-siku 90. Nah, berarti sudut A itu sama dengan sudut E, sama-sama 90, sama-sama siku-siku ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut F, sama-sama 90 derajat, sama-sama siku-siku. Kemudian sudut C sama dengan G, sama-sama siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Kemudian sudut D sama dengan sudut H, siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, dari fakta yang ada ini, ternyata sudutnya sama besarnya. Ini panjangnya dua yang sama, dua yang tidak sama. Apakah dua bangun di atas bisa dikatakan kurang? Bisa atau enggak? Jadi, bangun di atas, bangun persegi panjang ABCD itu tidak kongruen dengan persegi EF
EFGH. Nah, tidak kongruen ya. Nah, karena apa? Silakan diperhatikan. Perhatikan sisinya dan juga sudutnya. Nah, tadi kita sudah dapat persegi panjang sama persegi panjang, persegi panjang sama persegi panjang, ini persegi panjang sama persegi. Nah, dari ketiga kasus tadi kita bisa menyimpulkan nggak? Syarat dua bangun dikatakan kongruen apa berarti? Nah, tadi kita menguji dua, yaitu sisi, dari segi sisi sama segi sudut. Dua bangun dikatakan kongruen. Yang pertama, syarat yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Bersesuaian apa? D sama KL itu ya, yang bersesuaian. Itu harus sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu juga sama besar. Sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Nah, dengan syarat ini itu baru bisa dikatakan dia kongruen. Kalau mudahnya itu sama plek ya, bendanya bangun datarnya itu plek sama ya, nggak ada bedanya. Nah, itulah yang dinamakan kongruen. Oke, bisa dimengerti untuk simbolnya tadi ya. Untuk luar sama dengan itu kongruen, luar sama dengan dicoret itu tidak kongruen. Bisa dimengerti untuk kongruen? Bisa ya? Oke. Selanjutnya, kita disuruh menentukan panjang, sisi, dan besar sudut yang belum diketahui jika bangun tadi kongruen. Berarti kalau diketahui dia kongruen, kita bisa mencari panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Nah, misal diketahui trapesium ABCD itu kongruen dengan EFGH. ABCD kongruen dengan EFGH. Nah, jangan tertipu ya, walaupun ini maksudnya sini ABCD, terus ini dibalik EFGH. Nah, ini ternyata dia kongruen sama, walaupun beda arah ya. Pertanyaannya, tentukan panjang dan besar unsur-unsur yang belum diketahui. Yuk, kita perhatikan apa yang belum diketahui. Diketahui trapesium ABCD, AB-nya 4 cm, BC-nya belum diketahui ya. BC apa CD, oke. CD-nya belum diketahui. Diketahui AD 5 cm, BC-nya 6 cm. Dan sudut dari D diketahui 45 derajat, sudut dari B 105 derajat. Yang belum diketahui yaitu sudut A dan juga sudut C. Nah, kita perhatikan ke trapesium EFGH. Diketahui HG-nya 4 cm, EF-nya 7 cm, GF-nya 5 cm. Nah, ini ada satu sisi yang mau diketahui, yaitu HE-nya berapa. Kemudian sudutnya, diketahui sudut E-nya 75 derajat, G-nya 135 derajat. Nah, yang belum ada sudut H sama sudut F. Nah, ini yang akan kita cari dengan menggunakan tadi sifat-sifat dari kongruen. Karena diketahui bahwa bangun ini adalah kongruen. Ya, mari kita bahas bersama-sama. Diketahui ini ya tadi trapesium. Jika kalian kesulitan, bangunnya tidak sama. Yuk, kita samakan bentuknya. Perhatikan ABCD. Kalau kita balik AB-nya di atas ya, AB DC di bawah. Nah, kalian akan tahu bahwa A-nya nanti di sini, B-nya di sini, A-nya di sini, B-nya di sini ya. Nah, A-nya itu 0, B-nya 105. Perhatikan di sini. Sedangkan di arah sini ini 135, bukan 105. Berarti kita balik ke kiri berarti ya. Balik ke atas ke kiri, baliknya gitu. Nah, jadi bangun seperti ini.
ya. AB-nya bukan di sini lagi, tapi dari sini AB. Nah, kita peroleh bangun ini AB, CD dengan arah yang seperti ini. Nah, kita tuliskan tadi AB-nya berapa? 4 cm. BC-nya 6 cm, sesuai ini ya. AD-nya 5 cm. CD-nya belum diketahui. B-nya 105, B-nya 45, sesuai ini. Ini untuk memudahkan kalian. Dibalik, tadi dibalik ke atas, balik kiri. Nah, jadinya ini. Bu, saya kesulitan membalik. Ya silakan, nggak usah pakai ini. Bisa langsung pakai dua ini, ya. Ini juga boleh. Nah, berarti A ini sama Priswen ya. Sudah ini sama ini juga boleh. Kalau dibalik juga, berbalik. Yuk, kita bahas dari sisi-sisinya dulu. Karena trapesium ABCD itu kongruen dengan EFGH, maka berlaku hubungan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi-sisinya sama panjang. Yuk kita perhatikan. Berarti sudah kita tahu ya. Dan sini terlihat jelas bahwa AB itu sama dengan HG, sama dengan GH, yaitu 4 cm. Kemudian AD sama dengan GF 5 cm. Kemudian HE sama dengan BC 6 cm. Dan yang terakhir CD sama dengan EF 7 cm. Nah, jadi kita tahu bahwa panjang CD tadi 7 cm yang dicari, dan panjang HE adalah 6 cm. Dari sifat kongruen bisa dipahami. Dari sini kita tahu ya bahwa AB sama dengan GH sama-sama 4 cm, AD sama-sama GF sama 5 cm, BC sama dengan HE sama-sama 6 cm. Nah, kongruen EF sama dengan CD sama-sama 7 cm. Nah, jadi kita peroleh CD-nya 7, HE-nya 6. Bisa dipahami untuk mencari sisi-sisi. Bisa ya. Nah, selanjutnya kita ke sudutnya. Demikian juga karena trapesium ABCD itu kongruen dengan EFGH, maka berlaku hubungan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berarti sudutnya itu sama besar. Nah, kalau di sini kosong, di sini 135, berarti diketahui bahwa sudut A itu sama dengan sudut G. Ya, sama-sama 135. Sudut B-nya 105 di sini, berarti sudut H-nya juga 105. Sama-sama besarnya. Kemudian di sini C-nya kosong, di sini ada 75. Berarti sudut C sama dengan sudut E, yaitu 75 derajat. Kemudian sudut D sama dengan sudut F, yaitu 45 derajat. Ingat sifat dari trapesium, yaitu sudut yang berhadapan besarnya 180. Seperti bukan itu. Oh iya, trapesium total sudutnya 360. Ini kalau kita jumlah bukan 180 ya, berarti bukan sifat itu ya, berarti pakai yang totalnya ini 360. Karena ini 75, 135 ditambah 105, 45, jadi kita dapat 360. Oke, bisa dimengerti untuk sudut-sudutnya. Ingat, sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Nah, berarti jadi sudut A 135, oke, sudut C 75, sudut H 105 derajat, sudut F 45. Nah, bisa dimengerti untuk sudut-sudut yang bersesuaian.
Bisa ya kalau disuruh mencari panjang ataupun besar sudut. Bisa. Nah, itu adalah pelajaran kita hari ini. Yuk, mari kita simpulkan. Tadi kita sudah belajar kongruenan. Hari ini kita belajar kongruenan dulu. Kita lanjutkan dengan segitiga yang kongruen, baru kesebangunan, dan selanjutnya. Yuk kita simpulkan. Kongruen tadi, dua bangun dikatakan kongruen jika apa? Ya, ada dua syaratnya, ingat ya. Ada dua syaratnya, itu sisi-sisi yang bersesuaian itu harus sama panjang, dan juga syarat yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Berarti carilah bangun yang sama ya, berarti ceplok sama panjangnya, sudutnya itu sama, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar. Oke, bisa ya untuk materi kita hari ini. Selamat memahami materi hari ini. Jangan lupa dicatat ya. Kenapa? Karena ilmu itu bisa terbang, bisa hilang. Oleh karena itu harus kita catat dengan buku catatan. Biar bisa kita ingat-ingat, kita buka jika lupa ya. Untuk hari ini masih sama seperti SPK kemarin, yaitu mencatat dan melakukan observasi. Ini untuk lebih jelasnya, apakah kalian tahu benda kongruen itu? Yuk, mari kita identifikasi benda kongruen di lingkungan sekitar kalian. Carilah benda-benda di lingkungan sekitar kalian. Minimal 5 benda ya yang kongruen. Boleh lebih loh ya, boleh 6, 7, 8, 9, boleh loh ya. Nah, lalu identifikasilah apakah benda tersebut kongruen atau tidak. Dan juga sertakan alasannya ya. Dan juga sebagai bukti silakan foto benda yang kalian temukan lalu print jadikan satu seperti kemarin. Ini tabelnya. Persatu benda. Contoh paving. Nah, pavingnya kalian di foto. Kemudian kongruen. Iya Bu, kongruen, tulis iya. Alasannya, ini alasannya yang jelas ya. Kongruen Bu, panjangnya sama-sama 7 cm, panjangnya 7 cm, lebarnya 3 cm Bu. Oke, sama. Sudutnya sama Bu. Kalau nggak punya apa? Kusur ya sudah bilang aja sama besar karena sifat dari persegi panjangan sudutnya situ. Oke. Saya dimengerti untuk tugas hari ini bisa. Nah, ingat di foto ya sebagai bukti kalian. Bisa di grid, kalau nggak bisa di grid silakan di SS galerinya, nggak apa. Lalu dikirimkan di WA Bu Infa. Ingat yang dikirimkan ini foto tabel ini, observasi kalian dan juga gridan foto kalian. Oke, selamat mengerjakan tugas hari ini. Semoga selalu diberikan kemudahan dan kepahaman ilmu ya. Selamat mencari. Kuat hari ini, semua hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan kesungguhan besar. Silakan mulai hari ini lakukan hal-hal yang kecil. Silakan buka buku kalian walaupun itu selembar. Kalian baca selembar. Kalian buka Al-Quran kalian baca setiap hari walaupun itu cuma 1 halaman. Oke? Dan kalian juga bisa menghafal Al-Quran kalian 1 hari 1 ayat. Itu hal yang kecil bukan? Tapi kalau kalian lakukan setiap hari dengan kesungguhan besar, otomatis akan mendapatkan hasil yang besar, manfaat yang jauh lebih besar. Silakan. Karena suatu hal yang besar otomatis dimulai dari hal kecil. Pedagang kecil kemudian akan membesarkan orang-orang sukses itu ya nggak bentuk sukses kan, semua dimulai dari hal kecil dan kerja keras tentunya dengan kesungguhan yang besar. Silakan, mumpung kalian masih muda, masih banyak waktu, silakan manfaatkan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, semangat belajar dan jangan pernah menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru. Tetap hormati orang tua kalian dan guru-guru kalian. Yang dari Bu Ita,
Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tugasnya dikumpulkan sebelum jam 7 ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.